Di atas di situ bukan diletakkan seperti yang disampaikan kemarin. Wallahu, dan Allah beserta, bukan diikutkan, tapi dimanapun kita duduk Allah ada. ya. Maka jadi dikenalnya Rabb Baqa, sebab ditilik olehnya akan dirinya tiada berwujud, sekali-kali hanyalah semata-mata wujud Allah Subhanahu wa taala yang ada bagi wujud dan zat dan sifat dan asma dan af'al. Jadi itu yang kemarin disebut tauhid, mensatukan, zat, sifat, asma dan af'al. Di mana disatukan? Pada badan. Pada badan atau pada zahir atau pada batin. Ia jua yang sendirinya, zat sendirinya, sifat sendirinya, asma sendirinya, dan af'al sendirinya. Berarti tidak ada kita. Nah, itu disebut tauhid, mensatukan. Jadi untuk mengenal dia, disatukan diri dengan insan. Di insan itu ada bisa terlihat af'alnya Allah, bisa terlihat asmanya Allah, bisa terlihat sifatnya Allah, bisa terlihat zatnya Allah. Yang nyata af'al Allah terlihat di insan pada zahir ya. Seperti kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, demikian pula dengan perkataan Umar radhiyallahu anhu dan Utsman radhiyallahu anhu, dan begitu pula akan perkataan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sebagaimana dijelaskan pada halaman kitab ini, yakni pada halaman yang terdahulu di halaman 5. Ingat halaman 5 ya? Man ra'ah, siapa melihat sesuatu tidak nampak Allah di sana, maka penglihatannya batin. Sehingga Abu Bakar berkata, dia melihat Allah sebelum melihat sesuatu. Itulah pandangan orang yang arif billah yang sebenar-benarnya. Kami dulu mudah. Jalan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dinamai dengan zuhd, yang dikatakan pandangan tasawuf namanya. Wallahu a'lam. Intah. Pandangan tasawuf itulah zuhd. Berarti tajalli lah. Pasti. Bukan angan-angan. Nah, sebelum kita beranjak ke poin berikutnya, ada kita diragukan. Ragu nak ragu Ustaz. Ragu deh ya. Tapi kau tanya juga nak. Ragu dah. Awak kalah sama-sama didana kan? Ya. Artinya diri kita tuh dah ada gitu Ustaz. Terus kita tuh kan yang berkata tuh Allah, yang mendengar tuh Allah, semuanya kan Allah Ustaz ya. Ya. Jadi dalam prakteknya kesehari-harian kau membawakan supaya awak tuh ndak ada gitu kan, Baam, apakah awak harus ingat itu tarui atau baca cara Ustaz? Bagaimana supaya kita bisa konsisten, tidak terpengaruh oleh apapun, agar semata-mata Allah. Ya. Kuncinya kemarin, kalau dibilang taubat, namanya disebut taubat. Tapi kalau dibilang kembali ke hakikat, itu juga. Apa kata umumnya? Kesadaran. Sadar kita.
Kalau kita sadar di level itu, fana. Tapi kalau tidak sadar, tidaklah fana. Tapi kalau udah sadar tuh berarti kita udah memandang diri Dalam kepala. Karena kalau lah sadar, hubungan aktif. Berarti dia ada tidak paham, tidak sadar. Maka dia berbuat sesuatu yang tidak disadari. Itu lebih. Apalagi sholat syariat ya, berbuat sesuatu yang tidak diketahui. Itu lebih gila. Lo ada orang gila. itu Ustaz, untuk kita di dalam sholat tuh Ustaz, pikiran kita tuh gimana caranya memandang diri waktu sholat? Tak ada sadar. Hah? Cukup sadar bahwa Itu yang sadar bergerak. apa yang kita lakukan apa yang Tidak ada dibayangkan lagi. Enggak. Kalau enggak gitu yang layak. Tidak. Berarti tidak sadar. Sadar kita yang bergerak nih Iya. kudorat. Yang menggerakkan muridun ya Allah. Iya. Yang berkata kalam. Mutakalimunnya. Jadi kita pahami hanya tempat lewatnya saja. Tidak ada kita lah. Itulah kesadaran. Berarti kan kita ingat itu tuh Ustaz, sholat itu kan. Itu gitu. Kalau ingat dia nanti ingat. Ingat adalah sesuatu yang dicari. Tapi kalau kesadaran tidak mencari, maka kalimatnya mengerti setiap yang dirasa, paham setiap yang dilihat, mengerti setiap dirasa. Jadi kalau mengerti perlu cari tidak lagi? Tidak, itulah kesadaran. Berarti itu yang rasa tuh yang berdiri kan. Rasanya tidak. Kalau lah sampai di situ, tidak ada pikiran lagi. Mana letak pikiran? Tidak ada. Kita paham sekarang duduk seperti ini. Yang sebenar duduk itu kan dia. Cuma bukti dia mau duduk ke sini perlu ke sini oleh dia. Mengembalikan kesadaran mutlak saja. Berarti tidak ada kita. Kan Allah. Kalau ada kita, berarti tidak sadar. Maka sirik dia ini berbilang anda. Kan kalau dari dalam sholat mungkin bisa. Tapi dalam sholat itu kan Dalam sholat itulah yang perlu makanya begitu kita mau sholat, asyhadu an la ilaha illallah. Tarik nafas. Niatnya apa? Sholat. Tarik nafas. Pasti terangkat. Terangkat. Ada rasa, ikuti perlahan. Maka karena kita masuk di rasa, itu juga diikuti nanti, betul-betul sampai. Oh, dilipatnya berlalu. Dilipat. Udah sampai situ kan? Dalam praktiknya. Kadang-kadang sampai, kadang lampai. ya. Ya kan? Kadang dapat kan? Dapat. Ya. Tidak selalu, tidak always. Biasa. Kenapa tidak selalu? Karena kita baharu. Itu perbedaan muhdas dengan qadim. Allah dengan makhluk. Kalau qadim, itu Allah yang selamanya, yang kekal. Selain Allah tidak bisa kekal, berubah. Maka dikaji fikih iman saja turun naik keyakinan. Biasa. Tapi kalau dikatakan tidak dapat di luar sholat, Ustaz, alhamdulillah banyak saya praktekkan. Contohnya ada yang gaji kita tidak berani ngomong. Ada apa-apa tuh tidak berani lagi untuk kadang-kadang biasa kan lepasnya ngomong gitu tuh kan. Sekarang udah rem gitu, udah tidak pengen ngomong gitu. Sebenarnya itulah yang sholat. Mendengar dan kita berdialog.
Maka selama kita sholat di level daim, pasti selamat. Oh, itu sholat. Pasti ya selamat. Itu yang daim. Ya kalau dalam sholat itu insya Allah bisa. Tapi kalau dalam sholat Itu sholat syariat, ya. Sholat syariat ini. Syariatnya yang apa? Di sholat syariat itu kembali kepada kesadaran. Siapa yang bergerak? Siapa yang menggerakkan? Allah. Berarti ma'ani makna. Tahu tidak dia bergerak Allah melaksanakan. Tapi pikiran pun dia. Makanya kalau kajian iman tidak masuk pikiran. Karena pikiran tidak mampu menjawab. Sebentar Bu aja ya. Ini penting pula kayak dia tadi. Ya, assalamualaikum Pak Eko. Halo. Inilah kunci mempanahkan diri. Sikap berusaha. Halo, assalamualaikum. Ya, bisa Pak Eko ya. Silakan. Alhamdulillah. Selesaikan aja lah, selesaikan aja lah. Apa nak perlu? Kamu salah salah. Ya. Iya. Ini. Astagfirullah. Tadi aku tidak tahu. Oh. RW 5 RT 2. Iya. RT 5 RW 2. Ah iya iya, Pak. Situ. Ini tanggal Hanya boneka. Kita ni hanya wayang. Kan tak mungkin wayang itu bergerak. Kalau ibarat perwayangan. Kalau bukan, Ada yang menggerakkan. ada yang Dalamnya. menggerakkan itu namanya roh. Dalam. Jadi apa kata roh itu? Pakai baju putih, pakainya ke sini. Pakai peci rotan, pakainya peci rotan. Jadi kalau lo duduk DP itu tidak ada yang salah. Mengembalikan pemikiran, kesadaran itu, itulah disebut mempadamkan. Kan tidak ada kita. Maka disebut tahu kita mana yang roh, mana yang hampa. Salat itu juga. Jadi terutama di if'alnya, digerakkan salat. Maka nanti mulai di zikir ampas, kita tarik nafas, bergerak tangan kita. Bergerak dia ke bawah. Kayak itulah kalau dulu ada namanya, kalau zaman kita ada pilih apa nama aja, pilih dulu kayak nama lo. Nah, terasa kayak itu dia. Terbang. Apa sih tuh orang? Iya. Ada salah. Jadi tidak ada dipikirkan. Tidak ada dipikirkan. Di LPN ini tidak ada pikiran. Pikiran itu nama yang besar. Tidak ada Tidak dipikiri, dipahami, sadar. Ya. Sadar apa yang harus kita sadar awak. Sadar bersolat. Sadar betul-betul itu sebenarnya dah kita tidak ada. Dulu abang tu tidak mau. Kalau saudara laju-laju tuh tidak sadar berarti Ustaz. Tidak ada bedanya. Tak terpengaruh. Kalau masih melihat ada laju, ada cepat, berarti kita menengok casing. Kan kemarin dibuat perumpamaan seorang profesor yang memberhentikan tukang. Jadi kita tidak terpengaruh oleh pandangan. Maka di level makrifat itu kemarin, bagaimana hakikat makrifat, kamu mampu melihat apa yang dipertaruhkan Allah pada tengah hatimu. Tuh. Mana yang datang dari Allah, mana daripada kita. Lalu apa lagi? Menghilangkan pandangan zahir.
tidak terdinding pandangan batin oleh pandangan zahir. Kalau katiman menengok pandangan zahir, berarti kita masih duduk di level melihat gelombang. Kita tidak melihat gelombang. Kita tidak melihat badai. Kita tidak melihat ombak. Pandangan jadi tidak ada lagi mau cepat orang tu, mau lambat. Makanya beribu ulama di dunia. Ada orang yang tarikat saman, kenapa mereka tidak menyalahkan? Karena dipandang dia teliti. Bukan digerak-geriknya dipandang, tapi yang ada di dalamnya. Kalau pandang yang zahir, habis kita. Maka di kajian fikih, jadi kajian Kasiful Asrar kemarin, was syari'atu bila hakikatul adilah wal hakikatu bila syari'atul batilah. Beramal di level syariat saja benar secara syarat dan rukun, tidak masuk di ilmu hakikat, hampa. Jadi pandangan wajib kita. Jadi makanya Bu, para wali Allah, karena dia duduk di level yang dalam, maka casingnya tidak diurusnya. Ibu buka YouTube terbaru, dikira dituduh sekampung dia berzina macam-macam, merampok, ternyata wali Allah. Dia merokok malam hari, rupanya setiap hari dia yang membersihkan ladang orang sekampung. Orang tidak tahu. Coba ladang orang sekampung dibersihkan. Bilang orang dia dituduh berzina macam-macam. Pakaian cuma cantik, rambut tak pernah disisir. Jangankan rumah yang loy, rumah e-casing ini tidak diurus. Untuk apa ini? Lapar, tak kapan makan. Haus, tak kapan minum. Beredar itu juga ya. Dan ibu buka lah. Siapa namanya Ustaz? Wali Allah. Wali Allah yang dikira selalu orang dituduh oleh orang sekampung dia selalu berzina. Rupanya wali Allah. Wali Allah. Titik. Masih ada wali Allah. Kita hidup dari ahli zikir. Kalau tak ada ahli zikir, tak hidup kita. Jadi boleh kita nak perhatikan diri kita lagi. Hah? Apa bunda? Tak boleh nak kita nak perhatikan diri kita lagi. Kalau baju, tak cakap. Kalau masih nampak diri, belum sampailah kita. Memang mana yang nampak kita. Kalau masih nampak diri kita belum sampai. Jadi kesimpulan Ustaz, kalau kita tuh apa yang kita lihat kalau baik, oke kita kan santai lah baik. Ketika kita melihat yang jelek yang tidak kita sukai gitu Ustaz. Jadi kita nggak perlu komen lagi soal itu kan perbuatan Allah, afalnya Allah. Kalau kemarin perumpamaannya ingat kita sama-sama pasien. Ya. Jadi kita nak memandang ke situ lagi Ustaz ya. Jadi tidak ada lagi Bu. Itu Ya. makanya dulu di kata-kata kita sebelumnya haram memadamkan Lampu orang. Jadi wali Allah. Ya. Jumpa wadah Wali Allah apa Ustaz? wali Allah aja. Dituduh pezina, ternyata dia wali Allah. Oh, wali. Wali. Jumpa kan? Tak baju dia. Banyak, masih banyak. Ibarat daun kelapa yang ada zikirnya dalam 1000 batang cuma sehelai. Kalau sudah disampaikan dia, gimana cara menentukan dulu? Hari tidak ada angin. Dianggap pendosa padahal seorang wali bisa Pendosa. Macam-macam. Jadi kita kena udah masuk ketika itu terkoneksi saja yang berhubungan dengan para wali itu. Terhubung. Nanti ibu mulai kita nonton film-film biasa, sutradara yang buat.
tapi bisa kita masuk. Karena energi tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Lanjut? Lanjut, Ustaz. Lanjut. Berarti kalau lanjut kita halaman 10 lagi. Kalau udah masuk ke tingkat para wali ini, berarti masuk halaman 10 ciri-ciri wali Allah. Masuk solat di level 11 di ciri wali ya. Ini masuk pada makam wali. Apa kata kunci makam pada wali? La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah al-haq. Jadi kunci kebenaran itu ada di ikrar yang dua itu. Siapa ilah kemarin? Yang mendapat tempelan, yang mendapat nama, itu ilah. Allah, dia membuat namanya. Selain Allah diberi nama, maka itu ilah. Maka banyak manusia menuhankan ilah. Ya. Jadi apa beda kemarin Allah dengan Tuhan? Saya nyambung deh. Apa bedanya benda? Tidak Allah. Banyak, Allah satu. Kan Ya. banyak. Ini Tuhan konsisten. Kalau Allah Tuhan, dia tidak esa. Kalau Allah, dia esa. Tauhid. Karena dia tidak esa, maka Tuhan hanyalah sesuatu yang diyakini. Atau Tuhan sesuatu yang disembah. Karena sesuatu macam-macam bentuknya. Dan lebih umum Tuhan atau ilah tadi, la ilaha itu ilah, sesuatu yang diperhatikan atau dianggap penting dengan sedemikian rupa. Sedemikian rupa sehingga kamu merelakan diri dikuasai olehnya. Itu namanya ilah. Bahasa Indonesia Tuhan. Dengan sedemikian rupa, maka rupa memasuki tubuh. Maka Tuhan berbentuk. Karena dia punya tubuh. Maka dulu berbentuklah ada Hubal, nama ditempel. Ada Al-Latta, nama ditempel. Ada Al-Uzza, nama ditempel. Betul bu? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada sungai, dan sesembah lain. Itulah Tuhan. Beda dengan Allah. Allah, dia bukan dibentuk, bukan ditempelkan, tapi dari Allah, dia terbentuk dengan sendirinya. Maka dia disebut zat. Karena zat tidak punya rupa, tidak punya bentuk, tapi dia meliputi. Inilah disebut esa. Meliputi Rabbil Alamin, meliputi sekalian alam. Pilih lah benda. Ya. Lainnya suara ke dalam ni. Hah? Apa nama benda? Kurang istirahat Ustaz. Mana lagi?
penyakit Allah. Itu dia. Tuh. Topengnya tadi. Itu susah. Hah? Deteksi. Nah, Jasadnya ponek. Alhamdulillah. Kalau Allah tidak ada ponek-ponek. Sekarang dilanjut jadinya. Lanjut ke S3. Jadi kemarin dia bicarakan. Undang Ustaz, lanjut. Lanjut S3. ya. Wah, Bicara sampai ke langsung tesis. Udah ada keluar nomor semua. Aku sediakan Tanya dulu tauhid waktu kita untuk bahas. kami Ustaz. Hah? Sediakan dulu waktu untuk kami. Ya. Jadi kita ambil judulnya kemarin integrasi ketauhidan falsafi satu dalam konsep ini ketuhanan dalam perkembangan hukum syariah di Indonesia. Perbandingan Sulaiman Tarik dengan Kasyiful Asrar. Yang kedua tentang hifzun nasab, masalah turunan. Karena jurnalnya sudah ada. Jadi di jurnal kita itu tentang menciptakan mau buat anak laki-laki atau perempuan. Itu kan dah ada belajar kita kan di tahun 12. Iya. Jadi kawan-kawan ini mengenalkan kalau dapat hifzun nasab. Jadi dokternya spesialis di situ. Iya. Jadi kamu mau buat anak laki-laki perempuan, berapa mau dia? Laki. Itu subspesialis. Mendahului Allah kita. Itu kelebihannya Rabbani. Kan Rabbani yang lain. Itu kan kitab yang kita bahas. Coba kemarin ada yang dalam praktek yang ilmu tunai titik-titik itu. Iya, iya. Itu mau dipatenkan. Jadi kalau itu, jadi nanti Ustaz ya, berarti Ustaz spesialis kandungannya dalam kajian hukum Islam. Belum ada itu di. Belum ada masalahnya. Masya Allah. Kalau bisa itu bagus sekali itu. Orangnya meminta itu semuanya kan. Iya. Daripada tauhid ini saja. Serahlah yang mana. Jadi nanti orang, tidak ada orang tahu kecuali. Jadi dokter tuh bisa dulu ada dokter gitu. Nah ini yang kebidanan, buktikanlah sih. Iya. Benar atau tidak? Penting tahu dia umur berapa, mulai tidak haid, Masa bulan subuhnya berapa lah dia. Nah, masa subuhnya kan? Masa Sekian subuh. ini otomatis. Itu mukminat qanitin Jadi, otomatis. pertemuannya di waktu itu. Iya. Dapatlah. Tidak ada yang mendahului Allah, karena itu Iya. Allah yang ngatur. Iya. Kita mengikut takdirnya. Cuma orang belum membaca tentang takdir itu. Kita belum baca. Iya. Fakir ya. Ya ada kan dapat dari Allah, tidak ada hubungan dengan dia. Iya. Karena dia berhubungan dia itu dengan izin Allah. Allah. Dan tidak ada mendahului. Allah dulu baru terjadi. Karena udah berhubungan dia itu bulan ini, dan kita menyebutkan. Yakin nak? Benar. Itu dah. Ustaz, tanya. Yang meniupkan roh itu ke manusia ini apa, Ustaz? Yang meniupkan roh ke manusia ya. Masa begitu mah? Iya. Itu manusianya Allah yang Iya. ya. Tak kena Nabi Adam aja lah. Makanya kemarin di halaman berapa sini? Kemarin halaman 6. 6 ya? 6 7 benar. Coba kembali ke bawah sedikit. Apa ya? Tak perlu kan? Halaman 7. Ini namanya mentajamkan ya. Lupa batin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baris 10 dari atas. 10. Wah. Halaman baris 9-nya man arafallah fa huwa Allah. Jumpa? Lupa. Barang siapa
ia mengenal Allah itu nama Allah dan Muhammad. Adapun hayat, hidup sendirinya. Hidup sendirinya. Adapun hayun, dihidupkan. Hayat itu Allah, hayun itu kita. Hayat itu di Rabbani, hayun itu Kita Muhammad. jadi di situ kapan dimulai kehidupan itu? Dihidupkannya. Adapun maknikum itu disertai dengan sifat Rabbani. Itu masih kalimatnya Tuhan. Dengan sifat ketuhanan. Ketuhanan namanya. Padahal Rabbani namanya. Itulah yang zahir pada manusia. Ta'ala yang Apa dia? pada Apa situ dibuat? Zahir pada manusia. Maka yaitu disertai dengan sifat hayat, hayat, ilmu, qudrat, kudrat, iradat, iradat, sama, sami, basir, kalam. kalam. Kapan itu? Iya, Maknikum. Berarti maknikum yang kayak gurindang nama itu, Bu, gurindang. Tahu gurindang ya? Kepala mulai ada ekor. Itu dah di situ mulai. Manusia pertama beda. Dari tanah. Nah, setelah manusia pertama sama. Di situ mulai. Yang disebut kesadaran. Di bawahnya alam bawah sadar. Mana kesadaran? Ini ke atas. Ini ke bawah, bawah sadar. Musik berbunyi, tangan bergetar-getar, kaki goyang. Nah, ada Ustaz nyampaikan Ustaz. Mas Fahri katanya itu yang menyebabkan roh itu pada manusia itu apa? Kan Allah itu kepada Nabi Adam aja yang diciptakan. Beberapa hari yang lalu kan. Ya, tak ada masalah. Tak ada salah. Tak ada masalah. Sebab begini, dalam konsep ilmu, apa dibuat? Dia sesuai pemahaman. Maka dalam konsep ilmu ya. Tapi kalau dalam kajian syariat beda dia. Selama tidak ada di Al-Quran dan hadis tertolak. Tapi dalam konsep ilmu pengetahuan, Al-Quran dan hadis sesungguhnya bukan sekedar Al-Quran yang disampaikan, tapi kalau Allah yang wahyu sekarang masih turun terus. Kapan tidak turun Al-Quran itu? Mati gitu. Itu yang wahyu sesungguhnya. Iya. Beda dia. Jadi tidak ada yang salah. Itu Nah, masalah. kalau dengar sama orang tak apa kan iya juga tak. Jadi itu makanya dibuat dalam kajian fikih utlubul ilma Perlu pakai meja ilal Ustaz. mahdi ilallah. Jadi tidak ada batasnya untuk ilmu. Itu tinggi kali gitu. Tinggi Ustaz ya. Tak ada batasnya. Mungkin gitu Ustaz, maksud Bu In itu kali setelah mendengar penjelasan di kajian di masjid gitu kan, salah satu Ustaznya menyampaikan gitu. Di dalamnya seperti itu ibaratnya. Jadi kemarin kita buat perumpamaannya seperti ruangan ya. Kan itu kemarin. Kita di dalam ruangan. Ternyata tidak bisa meninggalkannya. Kemanapun kita beserta kita. Wa ma'akum aina ma kuntum. Nah di sini apa bukti Allah itu akbar? Dia sebenar zat.
dia sebenar sifat, dia sebenar asma, dia sebenar af'al. Itu bukti dia akbar, sebenar sifat, sebenar zat, sebenar asma dan af'al. Dia sebenar al-hayat. Hayat itu dia yang hidup sesungguhnya. Dia sebenar ilmu. Dia sebenar kudrat, dia yang sebenar iradat. Inilah bukti Allah itu akbar. Dia besar. Selain Allah, dia belum tentu punya zat. Selain Allah, dia tidak mesti punya sifat. Yang punya sifat itu Rabb, Allah. Yang punya asma itu Allah. Apa buktinya? Coba kita tengok dulu. Tapi semuanya udah esa. Mangga. Yang mangga yang mana? Utuh Buahnya. seluruhnya. Dari Rasanya. kulit rasa sampai ke Buahnya isinya rasa. Yang buah di dalam atau kulit di luar? utuh seluruhnya. Utuh seluruhnya. Itu sebuah. Yang mangga Rasa mangga. kan zat esa. Berpisah tidak esa dengan esa, sifat, asma dan afalnya? Tidak. Enggak. Mangga ada sifat di sana. Apa sifatnya? Manis. Asam, sama manis. Ada nama di sana? Ada. Mangga. Afalnya kupas, kunyah, di blender. Kalau begitu, mana yang mangga sesungguhnya? Rasa. rasa. Akbar, akbar. Beribu pun durian di situ, yang mangga tetap mangga. Begitu besar. Dapat tak kira-kira nih? Dia mangga, tidak bisa rasa mangga ditukar dengan rasa jengkol. Begitu juga kalau masuk ke insan. Bu Indra. Mana akbarnya? Dia yang hidup, ilmu, kudrat, iradat. Zat, sifat, asma dan afal. Mana dia zatnya? Indra. Banyak orang menama Indra? Ya. Banyak. Indrawati. Banyak nama Indrawati? Banyak. Indrawati, Indrawati. Indrawani. Indrawani. Tapi tidak Indra, indahnya Indrawani. Tak sama. Kenapa? Ada sifat yang membedakan. Walaupun sama namanya, belum tentu sama sifat. Ada asma yang membedakan. Ada af'al yang membedakan. Indrawan yang di sana mungkin tak suka dia ngaji tasawuf. Nah, ini yang membuatkan dia hidup. Ini yang membuatkan dia ilmu, kudrat, iradat, kuat dan keinginan. Itulah yang besar. Kalau contoh asma itu Asma, nama. nama. Kan tak sama. Samanya namanya yang sama, tapi Orangnya beda zatnya. Maka serupa tapi tak sama. Kan coba batu. Apa judulnya? Kembar tapi tak sama. Ada serupa pilihan dulu. serupa tapi tak sama. Nah, serupa tapi tak sama ya. Serupa tapi tak sama. Jadi ini yang tauhid. Yang Allah Akbar itu di mana Akbar letak di hidupnya. Maka tidak ada yang hidup di alam ini kecuali Allah. Di ilmunya, tidak ada yang punya ilmu di dunia kecuali Allah. Maka di kajian fikih dibuat perumpamaan ilmu diberikan Allah ke langit bumi. Apa dia? Seperti ilmu Allah itu lautan luas, terbang burung, pipit kecil, diminumnya, masuk ke air, terbang dia kembali, jatuhlah air tetesan tadi. Seperti itulah ilmu diberikan kepada isi alam ini oleh Allah. Maka tidak akan terhitung seandainya engkau ambil ranting yang ada di bumi ini.
untuk menulis nikmat Allah tidak akan mampu laut sedikan tinta. Begitu sedikit. Maka tidak bisa kita paksa. Tiga fikih cukup kita mengetahui lebih. Itu dia. Lalu bagaimana kudratnya? Tidak ada yang bisa mengalahkan. Coba. Siapa bisa mengalahkan ciptaan Allah? Sekarang kita ambil namanya sulam alis. Sulam alis nama bu? Ada sulam alis? Khalqallah mughairillah. Dirubah, dikiranya cantik itu bak semut beriring. Dia pun nama bu? Ditato, Di ditanam. ma'andam namanya. Saat berandam. Berandam itu kan Dilukis. Dicukur. Cukur. Cabut. Dilukiskan. Rapi kan ya? Ternyata yang cantik itu bukan Alis. alisnya. Bibirnya dicukur. Dikasih hanasui. Hanasui terkenal dia. Apa terbaru apa nak bunda? Tidak tahu lagi Ustaz. Ternyata yang manis itu bukan bibir yang merah. Tapi tutur kata yang ini lemah dan lembut. Itu dia contoh. Ini contoh yang kudrat. Contoh yang iradah. Jadi yang kuat itu bukan tatonya, tapi kadang tanda tangannya lebih kuat daripada tato, lebih kuat daripada body. Itu dia. Iradatnya, kehendaknya tak terbatas, tak tertandingi. Apa contohnya ya yang tak tertandingi? Air itu lemah atau kuat? Kuat. Apa bukti kuat? Bisa dengan Bisa menerobos. batu aja yang keras tuh dengan setitik-titik ini hancur. Ibu pernah tidak mendengar ini kalau di rumah sakit pasien yang satu prostat Iya. itu kenapa terjadi? Air tidak lancar, maka dikasih balon di dalam kadang di operasi, dikorek, kena penyumbatan. Bagaimana? Gara-gara air tidak keluar, keras batu perut ini sakit minta ampun. Keras batu, keras. Maka dipompa dengan balon, dipasang ke dalam. Memang ke dalam rumah sakit ini ngerti sih sebenarnya. Kan dikorek itu bu ya. Daging. Kenapa jadi daging? Ada bahasanya. Keras dia. Itu air. Nah, iradat kehendak. Maka air itu tidak boleh dihambat. Di mana air mengalir lepaskanlah kehendak iradat. Dihambas, ditutup, banjir. Jadi anak kalau akan nak laki, hari peluru aja. Kita tangguh. Iradat ya. Nah, itulah yang akbar. Jadi Muhammad itu di dalamnya. Kalau dibuat itu kenapa bu? Di dalamnya. Bisa dia keluar Muhammad dari Allah? Enggak. Karena di dalamnya. Jadi letaknya akbar itu di batang tubuh Muhammad nampak. Letaknya nampak ilmu itu di batang tubuh Muhammad. Karena dia yang ib'al itu di tubuh Muhammad. Karena dia yang dia yang bekerja. sifat, Yang karena di dia bekerja. lahirnya. Zat itu dia di dia kehendak. Tidak memahami. Tidak bisa dipisahkan. Maka apabila disebut Allah, Allah dan Muhammad. Tidak bisa dipisah. Zahir dan Ustaz, batin. Iya. Yang waktu Nabi Adam nampak tulisan Muhammad dengan Allah itu tuh Muhammad, bukan Muhammad Rasulullah berarti Ustaz? Bukan ya. Berarti Muhammad yang Allah. Muhammad yang ada pada Allah. Nurnya. Dan Nur Muhammad. Ini Muhammad yang sini ini sama dengan Nur Muhammad ini Ustaz? Nah, Enggak. Apa beda Nur Muhammad dengan Muhammad Ustaz? kalau Muhammad Zahir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Zahir.
Muhammad itu Bani. Rasulullah itu Abu Abdullah. bapak segala Ruh Nur Muhammad. Maka dijelaskan di halaman 2 di kitab ini oleh Abdul Wahab Sa'ani. Coba tengok ke bawah, itu nampak halaman pertama. Ya halaman 1 kan? Apa katanya di situ? Innallaha khalaqa ruhan nabiyyi Muhammadin min zatihi wa khalaqa ruhal alam min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ruh Nabi Muhammad itu daripada zatnya, berarti dari diri Allah itu sendiri, dan jadikannya ruh sekalian alam ini itu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutlah Muhammad itu abar ruh, bapak segala ruh. Jadi kalau gitu kita anak. Maka kan bahasan kemarin, kapan kita bernama Ahmad, kapan kita bernama Wali, kapan kita bernama Muhammad, dan kapan kita bernama Rasul. Ustaz, nanya lagi Ustaz. Iya. Ini kan manusia sebelum Rasulullah kan udah ada Ustaz. Nah, jadi udah punya ruh. Nah, tadi dari ruh Dan Nur Muhammad. Kenapa bapak segala ruh itu Muhammad? Wujudnya belum lahir. Iya. Kan di level ruh ceritanya. Tak ada Belum salah. lahir. Batin zahirnya belum. Maka begitu masuk ke dalam tubuh Adam, ruh Nur Muhammad merasai sekalian tubuh Adam. Maka Adam pun mau menikah, wajib mengadu ke abah ruh lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah sah Adam. Jadi mahar pernikahan Adam dan Hawa syahadat. Maka kunci masuk surga syahadat. Karena itu asalnya. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad. Maka itu anak kunci. Anak kunci yang tunas dua ya. Tidak boleh tinggal. Maka mereka kajian fikih masuk Islam, diakui Islamnya, wajib mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Adi mana ragu saya? Dan Lihat terasa tu ada benda. dan dijadikan Jadi ruh yang diciptakan kita itu namanya Nur Muhammad. ruh. Dari Nur Muhammad lagi. Dari ruh Nur Muhammad. Tapi itu untuk manusia pertama. Untuk kita dari mani ke mani kum turun dia. Mani kum itu dalam kajian perpaduan sifat jalal dan jamal. Maka lahir nur. Kalau dulu ada namanya korek api. Korek api ber1101. Bermerek muka belakang. Iya kan? Satu-satu. Jadi yang sifat jalal itu di luar kulitnya itu ada belerang. Belerang itu sifat jalal. Yang jamal itu di dalam. Korek api itu ada isinya. Itu jamalnya. Perpaduan sifat jalal dan jamal muncul kehidupan baru. Itulah makniku. Kehidupan baru. Paham enggak?
Maka disebut pindahnya nur kepada dari Adam turun kepada Muhammad. Turun cahaya itu. Mani namanya. Mani dari laki-laki. Ya. Maknikum yang Masuk ke perempuan. sana. Ya. Oh, maknikum itu masuk. Mani itu saat menggantung di belakang. Mani. Begitu masuk ke rahim, mani. Pindahlah mani kepada, maka ayah pagi itu wajahnya Cerah. coba tengok cahaya. Iya. Jadi kalau ibarat pisau, semakin rajin diasah, semakin menggila. Ini paham ya? Iya. Oh. Bermacam-macam lah keyakinan orang. Namanya ilmu hitam. Mani. Semakin disalahgunakannya. Maka ada di kampung-kampung, di daerah-daerah, tidak perlu sebut namanya, itu dia mencapai, saya harus sampai sekian, saya harus sampai sekian. Apa maksudnya, Bu? Sehat. Saya harus dapat istri sampai 100, saya sampai ini. Karena dia disalahgunakan. Maka disebut ilmu hitam. Bukan seperti itu. Pernah yang mendengar itu? Pernah. Dijadikan tumbal. Bukan. Istrinya jadi Jam berapa udah? itulah yang tak terasa ya Ustaz. 3 kurang. Jam Ada 3 tiga, kurang ya? 7 menit. 7 menit. 3 kurang. Tidak apa sampai situ dulu. Allah. Ambil 7 minit tu ya. Sip. Nah, Iya. lanjut. Ini Ustaz. Ya. Lanjut tadi. Berarti masuk kita kalau udah sampai pemahaman Allah yang Akbar, kita di dalamnya, maka disebutlah itulah yang sholat sesungguhnya. Apa namanya? Ihram. Apa ihram? Tercengang-cengang. Kenapa tercengang? Tiada lagi tahu akan dirinya. Berarti panah. Tiada tahu akan Rabbnya. Hanya bertemulah gaib dengan gaib. Tidak ada lagi kita. Maka latihan riyadhah di level sholat syariat, kalau dapat, karena kita akan bertemu dengan gaib, ilahi anta maksudi waridho kamati, berusahalah riyadhahnya. Suaranya juga dari yang gaib. Berarti Dan dalam. Allah. Dari dalam kapasnya. Tak risiko. Karena gaib dengan gaib. Kalau bertemu gaib dengan gaib, dia tak ada huruf, tak ada suara. Kalau di takluk. itu boleh pejam atau katanya Tak ada kalau masalah. syariat kan Iya. harus terbuka mata kita Ustaz. Tapi kita mau konsentrasi itu tutup baru ini gimana? Kalau masuk di level kajian hakikat di atas, Tak kita apa-apa tidak tutup. terpengaruh oleh syariat. Mm-mm. Kajian syariat, kajian aturan. Iya, udah harus terbuka Kajian mata. hakikat, kajian rabbani. Iya, iya. Mano senang hati. Iyalah. Iya. Dia lebih tahu. Mm-mm. Makanya orang disebut keras hati, kepala batu. Iya, Kenapa kepala batu? Karena dia paham. ngikut perintah. Tak mau dari dalam. ngikut. Kau tak ngerti dia tak. Maka ulama-ulama dulu dibilang oleh Belanda pembangkang. Karena dia paham. Tapi bagi rakyat dia pejuang. Bagi Belanda dianggap pembangkang. Disuruh pergi, tak mau dia. Karena dia punya Rob. Tak mau ikut. Tak mau disogok-sogok. Kan ada bu yang ambil muka kan zaman penjajahan. Iya. Banyak. Nah, itu namanya ihram. Lanjut ke bawah lagi kalau bisa disebut
Tubalil. Apa tubalil? Terganti. Jadi kalau terganti, itulah udah mulai pada tauhid, mengesakan, menyatukan. Ya. Tiada mempunyai wujud, ya. Hanya yang ada wujud Allah semata. Adapun kita hanyalah hamba, pelaksana saja. Allah. Di apa nih? Di level keyakinannya. Maka tidak boleh mengaku Allah boleh. Berubah batin, bukan berwujud sama. Iya, iya. Syirik jadinya. Bahkan di Al-Halat di Kumpanco. Kenapa? Karena sesat. Sesat. Bukan dia yang sesat. Orang yang mendengarkan tidak selepel. Sesat ya. Orang sesat itu. Orang mendengar sesat. Abang bilang. Di level itulah disebut namanya munajat. Apa munajat? Berkata-kata. Sampai. Siapa yang berkata-kata? Siapa yang mengata? Ya. Adapun yang mengata Allah Akbar itu, ya Allah sendirilah. Bukan kita. Kita hanya hamba. Makanya karena dia yang berkata, maka batin, maka nafasnya dalam. Supaya seimbang ya. Rasa durian, rupa metoa, seimbang lah. Tua rasa durian tuh Ustaz. Kau nak Ada ada rasa hati ya, rambutan ada ya, ikut ya. tua. Durian tu ada ikut, kau ikut. Nya cangkok Ustaz. Nah, terakhir, apabila telah sampai munajat, maka disitulah disebut kita udah masuk di mi'raj. Apa mi'raj? Alif. Tiada. Apa prinsipnya, mana filosofisnya? Lurus. Bati berkata lurus, berjalan betul. Tak ada lagi berkelingking. Telunjuk lurus, kelingking berkait. Apa alif? Tiada mempunyai diri, hanya Allah Ta'ala, bukanlah kita. Adapun kita hanyalah hamba. Allah tidak mungkin berselingkuh. Allah tidak mungkin munafik. Allah tidak mungkin ijazah palsu. Tak mungkin lah. Jadi Waktu dia minta tuh yang asli katanya. wallahu a'lam. Kok dikasih apa tuh? Minta asli. Dia jasa asli dia minta. Itu yang mi'raj. Alif, lurus. Tak neko-neko. Kalau pergi mengaji, Minta mengaji je lah. asli katanya. Jasa yang Kalau pergi asli. wirid-wirid aja lah. Tak bercabang-cabang. Kalau pergi kerajo je lah. Ke pasar je lah. Ke pasar sempat pula. Oh, kemana-mana. Berarti belum sampai di level Selain Allah belum tentu punya zat. atas. Itu yang disebut alif. Jadi tidak bercabang-cabang. Lurus ya, dia lurus saja. Ustaz tadi selain Allah belum tentu punya zat. Ustaz. Berarti ada selain Allah yang punya zat. Selain Allah belum tentu punya zat. Ada kalimat tadi ya. Nah. Sebelum Allah belum tentu. Sebelum Allah belum tentu punya zat. Iya, kenapa? Karena zat itu satu. Cuma dia zat Allah itu esa ke mana-mana. Jadi di bangga ada zat Allah. Maka disebut keyakinan itu namanya tauhid. Mensatu. Di durian ada zat Allah. Apa zat itu? Rasa. Itu disebut esa. Meyakinkan itulah yang disebut mensatu. Jadi kalau sampai mensatukan, kalau begitu saudara, air saudara kita, buah saudara kita, angin saudara kita. Kalau sampai pemahaman di level saudara, ciri saudara itu biasa saling tolong menolong. Maka di tingkat para wali,
Dia tidak perlu lagi pesawat, dia cukup tak tolong dengan saudaranya. Saya mau ke Mekah, salat maghrib, sini dia tadi. Tiba di Mekah nanti. Saudara, Perjalanan jalan sih. kita karena belum memahami saudara aja. Percaya lah, yakin tidak, itulah. Kalau Itu sampai kita bilang ke sama-sama gereja. kemudian ya. Kita dalam rangka masuk ke kesadaran mutlak. Maka latihannya orang-orang solid itu Bu, sampai 5 tahun Bu, gitu ya. Sampai pada suatu hari, Pol keyakinan tuh, aku ke pasar begini, sampai di pasar seperti itu. Pasar. Sebab niat itu adalah pasti. Kun payakun. Maka pecah tanpa disentuh. Jadi hanya fokus itu aja. Jadi fokus itu namanya kesadaran. Kita kena banyak kurang sadar, ya. Iya betul. Baru saya awak sadar ya. Sadar kali lupa itu. Ya Allah. Sampai situ dulu bunda ya. Sampai halaman 10. Mengungkap tentang Allah yang besar. Di mana kebesaran itu terlihat? Di hayatnya, di hidupnya. Di mana terlihat lagi? Di ilmunya. Di mana lagi terlihat? Di kekuatannya, kudratnya. Di mana terlihat? Di iradatnya, kehendak. Semua itu ada di jisim zahir insani Muhammad. Itulah disebut Muhammad Zahir. Di kajian sebelumnya Kasiful Asrar. Makna Muhammad Zahir itu terwujud di Muhammad batin, itulah Rabbani, zat sifat asma dan af'al yang menzahirkan di insani, hayat, ilmu, kudrat dan iradah. Muhammad, itulah disebut ihram. Itu juga balil, munajat dan mi'raj. Kalau tidak ikut dari awal, mungkin ikut salah sambung. Iya, buang. Konslet Banyak buang. tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cumi-cumi masih ada berempat ya?